semuanya, salam sehat. Kami dari kelompok 4 kelas jadi akuntansi mata kuliah auditing 1 akan membuat video pembelajaran tentang perencanaan audit dan materialitas. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami, yaitu saya Injilia Sumual, Saya Devina Polii, Saya Francisco Rumagit. saya Kristina Rengkung, Saya Edgar Eleazar Kahina. Demikianlah perkenalan dari anggota-anggota kelompok kami. Dan sudah saatnya bagi kita untuk langsung menuju kepada videonya. Let's go! Baiklah, saya Francisco akan menjelaskan penjelasan yang pertama, yaitu tahap-tahap audit atas laporan keuangan. Proses audit atas laporan keuangan dibagi menjadi 4 tahap berikut ini. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Yang kedua, perencanaan audit. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Dan keempat, pelaporan audit. Kita masuk yang pertama, yaitu penerimaan perikatan audit. Perikatan atau engagement adalah kesepakatan dua pihak untuk mengadakan suatu ikatan perjanjian. Dalam perikatan audit, klien yang memerlukan jasa auditing mengadakan suatu ikatan perjanjian dengan auditor. Dalam ikatan perjanjian tersebut, klien menyerahkan pekerjaan audit atas laporan keuangan kepada auditor, dan auditor sanggup untuk melaksanakan pekerjaan audit tersebut berdasarkan kompetensi profesionalnya. Yang kedua, perencanaan audit. Keberhasilan penyelesaian perikatan audit sangat ditentukan oleh kualitas perencanaan audit yang dibuat oleh auditor. Yang ketiga, pelaksanaan pengujian audit. Tahap ini juga disebut dengan pekerjaan lapangan. Tujuan utama pelaksanaan pekerjaan lapangan ini adalah untuk memperoleh bukti audit tentang efektivitas pengendalian intern klien dan kewajaran laporan keuangan klien. Yang keempat, yaitu pelaporan audit. Pelaksanaan tahap ini harus mengacu ke standar pelaporan. Ada 2 langkah penting yang dilaksanakan oleh auditor dalam pelaporan audit ini. Yang pertama, menyelesaikan audit dengan meringkas semua hasil pengujian dan menarik kesimpulan. Dan yang kedua, yaitu menerbitkan laporan audit. Berikutnya, tahap-tahap penerimaan perikatan audit. Di dalam memutuskan apakah suatu perikatan audit dapat diterima atau tidak, auditor menempuh suatu proses yang terdiri dari 6 tahap berikut ini. Yang pertama, mengevaluasi integritas manajemen. Yang kedua, mengidentifikasi keadaan khusus dan resiko luar biasa. Yang ketiga, menentukan kompetensi untuk melaksanakan audit. Yang keempat, menilai independensi. Yang kelima, menentukan kemampuan untuk menggunakan kemahiran profesionalnya dengan kecermatan dan keseksamaan. Dan yang keenam, membuat surat perikatan audit. mengevaluasi integritas manajemen. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen. Audit atas laporan keuangan bertujuan untuk memberikan pendapat atas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Oleh karena itu, untuk dapat menerima perikatan audit, auditor berkepentingan untuk mengevaluasi integritas manajemen. Agar auditor mendapatkan keyakinan bahwa manajemen perusahaan klien dapat dipercaya, sehingga laporan keuangan yang diaudit bebas dari salah saji material sebagai akibat dari adanya integritas manajemen. Berbagai cara yang dapat ditempuh oleh auditor dalam mengevaluasi integritas manajemen adalah: pertama, melakukan komunikasi dengan auditor terlebih dahulu. Kedua, meminta keterangan kepada pihak ketiga. Ketiga, melakukan review terhadap pengalaman auditor terdahulu atau masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Auditor terdahulu adalah auditor yang telah mengundurkan diri atau diberitahu oleh klien bahwa tugasnya telah berakhir dan tidak diperpanjang dengan perikatan baru. Auditor pengganti adalah auditor yang telah menerima suatu perikatan atau auditor yang telah diundang untuk mengajukan proposal perikatan audit. Meminta keterangan kepada pihak ketiga. Informasi tentang integritas manajemen dapat diperoleh dengan meminta keterangan kepada penasihat hukum, pejabat bank, dan pihak lain dalam masyarakat keuangan, dan bisnis yang mempunyai hubungan bisnis dengan calon klien. Dalam melakukan audit, auditor menghadapi kemungkinan disajikannya dengan sengaja laporan keuangan yang tidak benar untuk kepentingan pribadi berbagai anggota manajemen. Ada berbagai motif yang melatar belakanginya, misalnya menutupi penggelapan, kebangkrutan, dan lainnya. Melakukan review terhadap pengalaman auditor di masa lalu dalam berhubungan dengan klien yang bersangkutan. Dalam hal auditor, mempertimbangkan akan melanjutkan atau menghentikan hubungan dengan klien dalam perikatan audit. Auditor harus secara seksama mempertimbangkan pengalamannya di masa lalu dalam berhubungan dengan klien dalam perikatan audit. Misalnya, auditor perlu mempertimbangkan adanya kekeliruan atau kecurangan dalam pelanggaran hukum yang dilakukan oleh klien dalam perikatan audit tahun yang lalu.
Selanjutnya, saat ini saya Devina akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya, yaitu identifikasi kondisi khusus dengan risiko luar biasa. Berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan oleh auditor tentang kondisi khusus dan risiko luar biasa yang mungkin berdampak pada penerimaan perikatan audit dari calon klien dapat diketahui dengan cara yang pertama mengidentifikasi pemakai laporan audit. Badan pengatur bank dan lembaga keuangan lain pemegang saham dan pasar modal adalah pemakai utama laporan audit. Yang kedua, mendapatkan informasi tentang stabilitas, keuangan, dan legal calon klien di masa depan. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi kemungkinan dapat atau tidaknya laporan keuangan calon klien diaudit. Selanjutnya, penentuan kompetensi auditor. Untuk melaksanakan audit standar umum yang pertama berbunyi sebagai berikut. Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup besar sebagai auditor. Oleh karena itu, sebelum auditor menerima suatu perikatan audit, ia harus mempertimbangkan apakah ia dan anggota tim auditnya memiliki kompetensi memadai untuk menyelesaikan perikatan tersebut sesuai dengan standar auditing yang telah ditetapkan oleh IAE. Umumnya, pertimbangan tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi anggota kunci tim audit dan mempertimbangkan perlunya mencari bantuan dari spesialis dalam pelaksanaan audit. Selanjutnya, yaitu mengidentifikasi tim audit. Tim audit sendiri terdiri dari yang pertama, seorang partner yang bertanggung jawab terhadap penyelesaian keseluruhan perikatan audit. Yang kedua yaitu satu atau lebih manajer yang akan mengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan program audit. Yang ketiga yaitu staf asisten yang melaksanakan berbagai prosedur audit yang diperlukan dalam pelaksanaan program audit. Baik, saya Edgar di sini akan melanjutkan penjelasan mengenai mempertimbangkan kebutuhan konsultasi dan penggunaan spesialis. Jika menurut pertimbangan auditor, ia akan menjumpai situasi yang memerlukan pengetahuan khusus, ia perlu melakukan konsultasi dengan spesialis. Spesialis adalah orang atau perusahaan yang memiliki keterampilan atau pengetahuan khusus di bidang tertentu selain akuntansi dan auditing. Pembuatan surat perikatan audit. Surat perikatan audit dibuat oleh auditor untuk kliennya yang berfungsi untuk mendokumentasikan dan menegaskan penerimaan auditor atas penunjukan oleh klien, tujuan dan lingkup audit, lingkup tanggung jawab yang dipikul oleh auditor bagi kliennya, kesepakatan tentang reproduksi laporan keuangan auditan, serta bentuk laporan yang akan diterbitkan oleh auditor. Baik auditor maupun kliennya berkepentingan terhadap surat perikatan audit, karena dalam surat tersebut berbagai kesepakatan penting tentang perikatan audit didokumentasikan sehingga dapat dicegah terjadinya kesalahpahaman yang mungkin timbul antara auditor dan kliennya. Berikutnya, perencanaan. Standar pekerjaan lapangan pertama mensyaratkan adanya perencanaan yang memadai, yaitu perencanaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten, harus disupervisi dengan semestinya. Ada 3 alasan utama mengapa auditor harus merencanakan penugasannya dengan baik. Pertama-tama, untuk memperoleh bahan bukti kompeten yang cukup dalam situasi itu. Kedua, untuk membantu menekan biaya audit. Dan ketiga, untuk menghindari salah pengertian dengan klien. Baik, saya Kristina akan menjelaskan penjelasan dari materi perencanaan. Mendapatkan bahan bukti kompeten yang cukup merupakan hal yang penting jika kantor akuntan publik ingin menekankan tanggung jawab hukum seminimal mungkin dan mempertahankan reputasi yang baik dalam masyarakat profesi. Dengan menekan biaya dalam batas yang wajar, kantor akuntan publik akan dapat bersaing sehingga para kliennya tidak akan lari darinya. Dengan catatan bahwa kantor akuntan publik itu memang mempunyai reputasi dalam menjalankan pekerjaan yang berkualitas. Untuk menghindari kesalahan pengertian dengan klien adalah penting untuk menjaga hubungan baik dengan klien dan untuk memudahkan pelaksanaan kerja yang bermutu dengan biaya yang wajar. Materi yang kelima yaitu perencanaan awal audit.
Perencanaan awal menyangkut keputusan apakah akan menerima atau melanjutkan pelaksanaan audit bagi klien, mengevaluasi alasan-alasan klien untuk diaudit, memilih staf untuk penugasan tersebut, dan mendapatkan surat penugasan. Hal itu diperlukan pengetahuan yang luas mengenai bidang usaha klien dan industri klien, serta pengetahuan atas operasi perusahaan untuk dapat melakukan audit yang memadai. Sebagian besar informasi diperoleh di tempat klien, terutama untuk klien yang baru. Adapun informasi yang diperlukan adalah yang pertama, memahami bidang usaha dan industri klien, yang kedua, meninjau pabrik dan kantor, yang ketiga, menelaah kebijakan perusahaan, yang keempat, mengidentifikasi pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, dan yang kelima, mengevaluasi kebutuhan akan spesialis dari luar. Memperoleh informasi mengenai kewajiban hukum klien. Ada 3 dokumen hukum dan catatan yang berkaitan erat yang harus diperiksa pada awal penugasan. Yang pertama, akte pendirian, yang kedua, anggaran besar perusahaan, dan yang ketiga, risalah rapat dewan direksi, komisaris, dan pemegang saham dan kontrak. Beberapa informasi seperti kontrak harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Informasi lainnya seperti pemberian wewenang dalam risalah rapat dewan direksi akan berguna dalam bagian lain dari audit. Pengetahuan awal mengenai dokumen hukum dan catatan ini akan memungkinkan auditor untuk menginterpretasikan bahan bukti selama penugasan berlangsung dan menjamin bahwa pengungkapan yang pantas telah dilakukan dalam laporan keuangan. Yang berikutnya, materialitas dalam audit. Materialitas audit adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan seberapa penting dan signifikannya sebuah jumlah, transaksi, dan selisih yang mungkin terdapat di laporan keuangan. Pentingnya materialitas bagi auditor. Konsep materialitas penting bagi auditor karena materialitas merupakan salah satu poin penting dalam proses audit. Dalam hal ini sudah menjadi tugas auditor untuk membuat opini berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang telah disiapkan. Opini auditor pasti akan melihat aspek material, termasuk berbagai sisi yang terdampak dan berhubungan dengan material. Bagi auditor, kegunaan konsep materialitas adalah untuk perencanaan dalam melakukan audit. Selain itu juga digunakan untuk mengevaluasi adanya kekeliruan di dalam laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip materialitas. Materialitas sendiri adalah pilar dari laporan keuangan dengan prinsip-prinsip yang menyertainya, yaitu yang pertama, kekeliruan. Dalam laporan keuangan dianggap sebagai material apabila berpotensi mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan. Yang kedua yaitu penilaian terhadap materialitas yang kemudian berdasarkan keadaan eksternal yang utamanya termasuk ukuran dan sifat kekeliruan tersebut. Selanjutnya yaitu penilaian terhadap materialitas juga berdasarkan kebutuhan umum pengguna yang merupakan sebuah kelompok. Berikutnya, materialitas di dalam proses audit keuangan. Materialitas di dalam proses audit keuangan mengambil bagian, yaitu pertama, dalam proses perencanaan audit, para auditor akan memutuskan tingkat materialitas yang akan digunakan dengan cara mempertimbangkan keseluruhan laporan keuangan yang akan diaudit. Kedua, materialitas berkaitan dengan isi laporan keuangan perusahaan dan tingkat serta tipe pengujian yang akan dilakukan. Ketiga, keputusan didasarkan pada pertimbangan akan ukuran kekeliruan dalam laporan keuangan, sifat dan keadaan tertentu yang bisa mempengaruhi pengguna laporan keuangan tersebut. Berikutnya, keputusan juga dipengaruhi oleh syarat-syarat legislatif, peraturan, dan ekspektasi publik. Dan jika selama proses audit, para auditor mendapat informasi yang bisa mengakibatkan tingkat materialitas yang berbeda, maka opini auditor akan dirubah sesuai informasi baru tersebut. Asalkan informasi tersebut akurat dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yang kelima, tujuan penggunaan materialitas dalam audit. Lalu, apa tujuan digunakannya materialitas dalam audit? Secara umum, tujuan materialitas dalam proses audit adalah untuk membantu penggunaan laporan keuangan di tahap akhir untuk bisa membuat keputusan akhir. Pihak yang berkepentingan bisa memiliki informasi yang cukup sesuai dengan mereka butuhkan.
Informasi yang didapatkan mencakup transaksi antar pihak yang terkait dan setiap perubahan kebijakan akuntansi yang perlu diperhatikan ke depannya. Semuanya adalah informasi penting yang akan menjadi dasar penggunaan laporan keuangan dalam membuat penilaian akan kondisi keuangan perusahaan. Untuk investor, informasi ini bisa membantu mereka memutuskan apakah mereka akan terus berinvestasi atau tidak, butuh kebijakan baru atau tidak. Materialitas dalam audit akan menjadi dasar bagi auditor untuk bisa merumuskan opini mereka mengenai keseluruhan tingkat jaminan yang kemudian dilaporkan ke penggunaan akhir. Auditor memiliki kewajiban untuk melaporkan apakah ada kekeliruan dalam laporan keuangan atau tidak. Ini merupakan tugas utama dalam mengaudit. Karena itulah materialitas sangat penting dalam proses audit. Teman-teman, demikianlah video pembelajaran dari kami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari penampilan video pembelajaran kami, dan sampai jumpa di video pembelajaran kami selanjutnya.